sebagian besar kebakaran itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Perbuatan siapa? Apakah alam atau manusia? Karena khusus di gambut dapat dikatakan bahwa 100% itu adalah perbuatan manusia. 100% perbuatan manusia. Contohnya gini aja, misalnya kami nangani kasus juga ada, saya dapat laporan dari tim penyidik, Pak ada kebakaran di lokasi ini, gitu. Tapi aku nggak ada bekas kebakarannya. Saya bilang kirim koordinat. Akhirnya dari situ kami tahu bahwa di situ ada, tapi apa? Tidak kelihatan karena habis bakar itu ditimbun. Halo semua, selamat datang di Bincang SHK. Episode kali ini kita akan mengangkat tema terkait menelusuri api, membongkar fakta di balik kebakaran hutan dan lahan. Saya Bayu Saputro. Hari ini kita akan menelusuri akar kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dari permukaan api yang menyala hingga sistem yang memicu dan menyokongnya. Dari 10 tahun terakhir di 2015 dan 2019 serta 2023 kita mengalami kebakaran hebat di kawasan hutan maupun di lahan masyarakat gitu. Secara data tahun 2015 itu terdapat 2,6 juta lahan yang terbakar, sedangkan di 2019 itu mengalami lonjakan di sekitar 3,1 juta lahan yang terbakar. Secara data resmi di 2019 itu sebenarnya sekitar 900.000 hektar. Dan di 2023 juga secara data resmi itu mencatat sekitar 990.000 hektar. Namun analisis dari Citra Independen itu menyatakan di 2023 itu terdapat kebakaran seluas 2 juta hektar. Banyak terhambat gitu ya kegiatan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan di bandara maupun di sekolah gitu ya, serta dampak kesehatan maupun ekonomi. Nah, dari dampak kesehatan ini kita lihat bahwa paparan dari asap gitu, efek yang berdampak tidak jangka pendek tapi jangka panjang kepada generasi-generasi selanjutnya. Di lain sisi bahwa asap kebakaran tidak hanya menyerang di negara kita sendiri, tapi itu berdampak juga ke negara seperti Singapura dan Malaysia. Dampak ekonomi yang mengakibatkan kerugian yang kita tafsir sekitar miliaran dolar seperti itu. Dan hari ini saya bersama narasumber kita, Prof. Bambang Heru Saharjo, spesialis forensik kebakaran. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih sudah diundang nih. Bincang KPSHK gitu. Beliau merupakan spesialis forensik kebakaran. Beliau juga banyak menangani kasus ya, Prof. Ya. Kasus-kasus terkait kebakaran. Terus sempat menyusun rencana aksi untuk KPSHK, Prof. ya. Gitu, ikut ya. Terima kasih sudah diundang kemarin ya. Siap, ya. Dan kita juga akan melihat nanti berbincang dengan Prof. Bambang melihat terkait pola kebakaran yang tadi saya sampaikan di 2015, 2019 serta 2023. Terus kita juga melihat bagaimana manusia dan sistem membentuk kebakaran ini dan apa yang harus kita lakukan agar tidak terus berulang. Prof, mungkin pertanyaan pembukanya gitu ya. Apa pola besar yang kebakaran hutan ini kita lihat dari 3 tahun yang tadi itu 2015, 2019 dan 2023 gitu yang baru. Jadi berdasarkan data yang saya dapatkan ya, tentu saja kemudian beberapa hasil penelitian maupun pengumpulan fakta sendiri di lapangan, memang sebagian besar kebakaran hutan dan lahan terjadi pada masa El Nino. Pas El Nino. Ya, kita dulu pernah rekor juga 97-98 yang lalu itu sekitar 10 sampai 11 juta hektar. Itu karena dampak dari El Nino itu, dan kemudian menurun ya. Dan tadi sudah sampaikan oleh Sebayu tadi, memang di 2015 itu agak naik ya, sekitar kalau data government itu sekitar 2,6 juta hektar gitu ya. Kemudian turun di 2019 dan 2003 juga turun gitu. Nah, pertanyaannya adalah ini kenapa kok pola ini terjadi? Yang jelas yang disebut dengan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu ada tiga aktivitas besar ya. Pertama itu pencegahan, kedua itu adalah pemadaman, dan ketiga itu adalah penanganan pasca. Penanganan pasca itu bisa
dua aktor besar yang bergulir di situ. Yang pertama itu adalah penegakan hukum dan kemudian pemulihan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua yang menjadi dasar juga adalah seperti yang disampaikan juga bagaimana pola penanganan itu yang terjadi selama ini, khususnya di 10 tahun terakhir. Nah, di 2015 kenapa kelihatan besar itu karena memang itu masa transisi antara rezim sebelumnya dengan rezim saat itu gitu ya, sehingga belum banyak match upaya pengendalian yang dilakukan tadi gitu ya. Namun setelah di 2015 sudah mulai kelihatan turun karena aktivitas kegiatan di lapangan dan lain gitu itu sudah mulai digerakkan. Bahkan 2016 sudah dibangun apa yang disebut Badan Restorasi Gambut. Ya, karena apa? Karena saya ingat sekali di 2019 itu Wakil Presiden Amerika Al Gore tuh bilang, Indonesia katanya be careful ya, tahun 2019 itu meskipun data menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahannya itu lebih sedikit dari 2015, tetapi yang terbakar itu adalah gambut. Nah, gambut itu yang membuat emisi CO2 itu meningkat. Nah, seperti itu. Itu berarti bahwa yang bakar di gambut itu juga lumayan gitu ya. Dan kemudian di 2023 ya itu ada turun sedikit gitu ya. Itu artinya apa? Upaya itu sudah banyak yang dijalankan. Seperti itu gitu. Ya, menarik Prof. Kalau kita melihat kebakaran hutan kan kita harus melihat awal mulanya dulu betul, dari mana betul. gitu ya. Kalau sepengamatan Prof Bambang itu dimulai dari apa tuh? Apakah di lahan masyarakat, konsensi atau lahan? Iya. Atau gimana? Jadi gini, kebakaran itu hanya mungkin terjadi apabila ada 3 faktor. Apakah itu bahan bakar? Bahan bakar itu bukan bensin atau solar ya, tapi biomasa yang ada di permukaan, misalnya apakah serasa, rumpun, daun kering dan sebagainya. Kemudian ada oksigen, dan satu lagi yang paling penting adalah harus ada penyulutnya. Nah, penyulutnya ini cuma bisa 2 sumbernya, apakah dari alam atau dari manusia gitu. Dari alam itu paling mungkin adalah larva gunung berapi. Kemudian berikutnya lagi petir gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia lebih banyak setelah petir itu turun hujan, ya, sehingga itu kadang bisa diinikan. Nah, satu lagi adalah manusia. Kenapa? Karena sebagian besar kebakaran itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Termasuk nanti pada akhirnya kita bisa memutuskan ini perbuatan siapa, apakah alam atau manusia. Karena khusus di gambut dapat dikatakan bahwa 100% itu adalah perbuatan manusia. 100% perbuatan manusia. Kenapa? Api tidak bisa nyala sendiri. Harus ada yang nyulut. Itu yang Prof sampaikan ya tadi, segitiga api itu ya. Ada manusianya, terus ada bahan bakar ada oksigennya gitu ya. Oksigen, betul. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya 100% atau itu perbuatan manusia gitu, apa yang harus dilakukan si manusia tersebut untuk minimal tidak menggunakan api atau membakar gitu, atau harus terkendali lah jika membuka lahan? Jadi gini, di Republik Indonesia ini penggunaan api itu masih dibolehkan, masih dilegalkan. Itu ada di penjelasan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001. Itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat adat atau tradisional. Masyarakat adat atau tradisional, ya, itu maksimum 2 hektar, dan apinya itu tidak boleh membakar lahan yang non-target. Ya, misalnya dibakar tempat dia ini 2 hektar, tahu-tahu dia masuk ke sebelahnya, itu pun dia harus dikenakan sanksi begitu. Nah, tinggal nanti persoalannya siapa yang disebut dengan masyarakat adat tradisional. Itu adalah mereka yang sudah terdaftar di dalam Perda Kabupaten, kemudian juga Perda Kota misalnya, Perda Provinsi. Tapi kalau tidak, maka dia bisa mengajukan usul. Nah, untuk diketahui saja bahwa sebagian besar mereka yang dikenakan sanksi akibat bakaran oleh masyarakat ini adalah
bukan masyarakat adat atau tradisional, tapi mereka mengklaim Klaim dirinya masyarakat adat tradisional, seperti itu. Iya, jadi mereka mengklaim masyarakat dirinya, adat betul, gitu ya. betul. Padahal yang diperbolehkan itu secara peraturan tadi masyarakat adat dengan luasan 2 hektar gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya melihat hotspot-hotspot yang ada ya. di lokasi kebakaran, itu dipastikan berulang setiap tahun. Yang tadi sebutin Prof. Bambang bahwa El Nino di setiap 4 atau 5 tahun. Betul ya. Dan kita juga harus memastikan di tahun selanjutnya untuk menjaga lokasi tersebut gitu ya. Betul. Dan itu bisa terpantau dari satelit ya? Bisa. Jadi yang pertama kita bisa memonitor dari satelit dengan resolusi rendah. Resolusi rendah. Misalnya menggunakan modis Teraqua bisa, SNPP FIRS bisa, kemudian juga NOAA seperti itu ya. Nah, kemudian ini kemudian difixkan dengan kita menggunakan satelit dengan citra resolusi tinggi, misalnya Sentinel-2. Itu gratis itu. Jadi kita bisa akses ya untuk bisa monitor itu. Nah, ditambah lagi nanti beberapa aplikasi yang dikeluarkan oleh NASA misalnya World View itu bisa melihat itu asap itu pergi kemana, arah asap itu pergi kemana, apakah ke Indonesia atau seberang. Contohnya kayak kasus kemarin misalnya bulan Juli kemarin tanggal 19 Juli asap dari Riau ini masuk ke Malaysia. Nah, itu yang di Sumatera. Ini Kalimantan itu tanggal 21 Juli. Nah, itu tahunnya dari World View itu. Iya, nah, kita lihat termasuk dari mana sumber apinya bisa kelihatan. Bisa ditelusuri. Bisa ditelusuri, termasuk juga asap yang dari negara sebelah ini masuk ke Indonesia gitu. Kita bisa tahu detect. Nah, dan itu aksesnya mudah ya. Tinggal kita apply. Dan satu lagi menggunakan aplikasi Null School. Jadi tinggal kita masukkan saja koordinat, kita bisa tahu itu. Bahwa di situ pada tanggal sekian terjadi kebakaran, emisinya berapa, kecepatan apa dan sebagainya, itu tidak masalah. Berarti itu menjawab tadi ya, dari sumber mana apinya itu ketahuan ya. Betul. Karena ada nanti yang mengeles bukan dari sini kok gitu, nggak bisa. Itu, karena teknologi ya. Iya. Contohnya gini aja, misalnya kami nangani kasus juga ada. Saya dapat laporan dari tim penyidik, Pak ada kebakaran di lokasi ini gitu. Tapi kok nggak ada bekas kebakarannya. Saya bilang kirim koordinat. Akhirnya dari situ kami tahu bahwa di situ ada, tapi tidak kelihatan karena habis bakar itu ditimbun. Oh gitu. Itu kejadian di Pelalawan itu, perusahaan asing yang melakukan itu. Dia bisa. Ada kegiatan nimbun untuk menghilangkan barang bukti. Betul. Oke, Prof. Kalau El Nino dan kekeringan yang tadi 3 periode itu kita sering jadikan alasan untuk terjadinya kebakaran gitu ya. Tapi tanpa tindakan manusia gitu, apakah api benar-benar akan muncul sendiri? Apakah memungkinkan itu? Jadi sudah saya bilang tadi bahwa nggak ada cerita bahwa api itu terjadi dengan sendiri, tidak ada. Itu nonsense. Jadi kembali lagi tadi. Karena apa? Karena si bahan bakar itu ya dia mengandung chemical di dalamnya itu harus dipaksa gasnya itu keluar dari situ. Misalnya suhu 100 derajat Celcius keluar uap air. Nah, kemudian setelah itu dari dalam itu nanti kita paksa juga gas-gas yang mudah terbakar itu suhunya sekitar 250 sampai 300 derajat Celcius. Nah, sekarang pertanyaan, gimana cara mengeluarkan dari badan itunya, dari si bahan bakar itu? Kan harus ada penyulutnya. Penyulutnya itu nah itulah kemudian memproses. Nah, sehingga dari situ keluar gas itu. Nah, karena sudah ada apinya, maka terjadilah kebakaran seperti itu. Nah, itu konsep yang disebut dengan combustion process. Combustion process ya. Prof. Seperti itu. Jadi pasti ada penyulutnya lah ya. Ada, harus penyulut nggak gitu. mungkin nggak ada. Mungkin nggak ya. Nggak Dan ada, nyebarnya kemana ya pasti asalnya bisa terdeteksi itu. Bahkan kejadian yang 10 tahun, 20 tahun lalu bisa kita ungkap. Bisa diungkap itu. Di mana kejadiannya itu, tanggal berapa, pukul berapa aja bisa. Jadi sebetulnya tidak masalah seperti itu. Prof. Ini juga ada ini sih pemikiran saya menggelitik. Sempat ada pembicaraan bahwa manusia yang sambil merokok di kawasan hutan atau di ladang mereka, apakah rokok itu bisa menyebabkan juga api gitu? Jadi ini menarik ini. Jadi saya sampai dulu mengirim mahasiswa saya untuk melakukan riset tuh bahan skripsinya.
Bahan skripsi ya. Nah, tolong buktikan bahwa apa betul itu rokok menyebabkan kebakaran atau tidak. Iya. Karena kalau di praktikum anak tidak terbukti itu, ya kan? Karena dia harus panas sendiri seperti itu kan ya. Bahan bakarnya sekian, anginnya sekian, baru kemudian mungkin menyala seperti itu. Dan sekali lagi harus ada penyulutan. Nah, itu akhirnya dari hasil penelitian dan juga skripsi tadi terbukti bahwa tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa gitu. Jadi, nah, yang ada yang paling mungkin itu adalah ini rokoknya. Iya. Nah, di ujungnya ini diikatkan itu pentol korek itu. Oh. Oh, jadi by design ya. By design ya. Iya, by design. Jadi gini, ya. Jadi lebih menyulut api. Menyulut. Okay. Jadi kalau 1 senti itu butuh waktu 5 menit. Oh, okay. Nah, dia bisa atur menggunakan ini racun nyamuk. Ada tuh yang melingkar. Iya. Jadi kalau dia perlu waktunya kebakaran 1 jam kemudian, sampai di sini. Oke. Nah, kemudian 2 jam kemudian, di sini terus. Nah, saya itu karena itu saya penelitian saya dulu, salah satu membongkar itu juga. Pernah dapat kasus kayak gitu juga? Pernah, ya. Karena di lapangan kan saya selalu berhadapan dengan itu waktu di Sumsel gitu kan Sumsel, ya. Iya. Jadi barang buktinya terungkap. itu ya. Iya, kadang-kadang lebih gila lagi. Jadi di samping pentol itu dia pakai ini bom molotov, seperti buat bom molotov. Oh. Jadi di sini di moncong bisa pakai kaca, bisa pakai plastik, itu serbet. Nah, jadi begitu menyalain langsung buar. Tapi kita bisa tahu. Kita bisa tahu dengan tadi informasi satelit tadi. Loh kok bisa ada di sini? Nah, titik itu yang disampaikan, didatangkan gitu ya. Betul. Biasanya kan dia merembet dari mana gitu kan. Kok tahu-tahu meleduk di situ, ada apa? Jadi kayak polanya tuh meleduk di mana gitu ya? Iya. Oke. Iya. Sudah kalau itu sudah mudah itu terbaca gitu, karena dibantu oleh beberapa instrumen teknologi tadi itu. Iya. Oke, Prof. Kalau misalnya melihat banyak kebakaran yang tidak berawal dari hutan gitu, kita biasanya dari lahan masyarakat atau dari sekitarnya. Sama kayak di kegiatan kita yang di Peluang Pisau juga, ketika kebakaran di 2023 itu kan berawal dari lahan masyarakat, gitu, tapi menyerempet ke lokasi hutan kita. Nah, itu ada motif apa ya, Prof? Sebetulnya banyak ya. Makanya saya bilang tadi, kalau yang melakukan itu masyarakat adat tradisional itu bisa dikatakan impossible lah seperti itu, karena mereka memang melaksanakan itu bagian dari religius mereka. Jadi saya pernah mengirim mahasiswa S2 saya penelitian di salah satu kabupaten suku di Kalimantan Tengah, seperti itu. Jadi saya minta mahasiswa saya itu men-challenge lah bapak itu untuk suruh membakar seperti itu. Kita pantau dari satelit. Tapi responnya itu saya luar biasa terharu. Sampai ditanya sama mahasiswa saya itu, Bapak kenapa nggak bakar aja Pak? Kan di depan rumah Bapak itu kan ada ini katanya. Kan nggak ada yang tahu. Tapi jawabannya itu yang bikin saya terharu gitu. Tapi dia bilang, orang tua kami mengajari jangan buka atau gunakan sesuatu yang bukan punya kita, gitu kan? Nah, meskipun itu tidak ada yang lihat, tapi tetap itu adalah milik orang lain. Nah, coba bakar tadi misalnya, kami sudah pernah coba bahwa kalau itu dilakukan maka hasil tidak bagus. Lalu kenapa saya harus melakukan itu? Nah, kemudian diikuti lagi gitu ya, di tempat lain dia membuka lahan, itu membaca itu, minta izin dulu ke pemilik di situ gitu kan, saya mau izin mau nebas. Mau izin saya membakar, sampai membakar itu nggak menculut gini aja, dia masih menunggu waktu. Nah, itulah kemudian kenapa masyarakat adat tradisional diperkenankan itu, kan itu bagian dari itu. Nah, sementara orang lain melihat, wah Bapak itu anak bener ya, bakar 2 hektar, dia bakar karena dia tidak punya ilmu dan sebagainya, bakar 2-4 hektar bisa jadi 100 atau 200 hektar itu. Itu yang terjadi sekarang. Karena masyarakat adat dia menjaga budayanya. Dia kan tidak mau juga ingin merugikan tetangganya kan sebagai itu. Nah, seperti itu. Peraturan itu lebih kental ke mereka masing-masing gitu. Betul. Ya, beda dengan masyarakat mungkin yang di luar itu yang membakar lahan ya karena memang ada kebutuhan membuka lahan dengan cara bakar. Gitu. Nah, kayak sekarang aja misalnya saya menangani kasus juga misalnya di Rokan Hilir. Dia mau buka 4 hektar. Di gambut, yang terjadi berapa? 311 hektar. 4 hektar yang terjadi? Yang jadi 311. Itu yang paling besar di Rokan Hilir. Ada yang lebih besar lagi itu di di Kepulauan Meranti, Riau.
Dia mau buka 4 hektar, yang terbakar berapa? 632 hektar. Nah, sehingga tadi menjawab pertanyaan ini masyarakat atau perusahaan. Karena yang melakukan itu bukan itu tadi, bukan si pelaku yang sebenarnya, artinya bukan mereka yang dapat mandat boleh bakar. Tapi tadi dia mengklaim dirinya masyarakat, tapi sesungguhnya dia bukan. Gitu. Nah itu. Tapi sampai saat ini, Prof, maaf, apakah cara pembukaan lahan itu yang paling mudah memang cara bakar ya? Ya jadi gini, alasan dibalik penggunaan api dan penyiapan lahan itu pertama itu adalah mudah, ya kan? Mudah. Kemudian yang kedua itu murah dan cepat. Nah cuman ada permasalahan di sini. Kenapa? Karena selama kebakaran itu terjadi pelepasan emisi. Ya, nah, gas rumah kaca gitu kan. Nah kemudian yang kedua, ketika dia membakar gambutnya itu, nah gambut yang terbakar 10 cm itu maka recovery-nya itu butuh waktu sampai puluhan, bahkan ada yang menyatakan mendekati 100 hektar. 100. Ya. Jadi tidak cukup hanya dengan cepat saja gitu ya, mudah saja, urusan saya nggak bisa. Nah itu. Nah kenapa mereka melakukan itu? Karena menurut mereka dengan kita membakar itu maka kita akan mendapatkan areal itu lebih bersih. Nah, sehingga mudah dikerjakan. Yang kedua, abu hasil pembakaran itu akan mempengaruhi pH kalau dari gambut, dan juga tidak perlu lagi ini herbisida untuk itu, karena apa? Mati itu, karena suhunya bisa 1000 derajat, tapi dampaknya tadi asap gitu ya, gambut yang ini termasuk dampak kesehatan. Itu tidak melihat ke situ ya. Lebih melihat hanya kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri, lebih pengen cepat gitu ya. Betul. Padahal dampak di situ, dampak kesehatan. Betul. Padahal si yang membakar juga pasti terkena dampak gitu. Gitu. Mungkin tidak jangka pendek gitu yang tadi kita lihat, jangka panjang. Betul. Apalagi kalau tidak dikontrol pembakarannya gitu kan, dia meluas dan ya itu. Karena angin juga ya, Prof ya. Angin juga mengakibatkan. Betul. Jadi merubah arah ini kebakaran itu. Jadi si api itu jalan ya. Kemudian dia cari tempat yang kering, apalagi kalau di angin, senang sekali seperti itu. Itu di tingkat masyarakat mungkin dia tidak, pengawasannya tidak ketat gitu. Tapi ada juga yang disengaja untuk membiarkan itu ya, Prof. Ada yang sengaja melakukan itu, ada begitu ya. Karena di beberapa tempat dia bakar itu tidak hanya untuk menyiapkan lahan, tapi dia declare bahwa lahan ini masih punya saya. Jadi artinya orang yang mau beli lahan itu akan tahu, oh ini punya si A, dia bakar itu. Gitu kan ya. Nah, itu bagian dari deklarasi bahwa areal itu masih punya dia, meskipun cara-cara seperti itu tidak dibenarkan seperti itu ya. Berarti yang penting itu kan karena faktornya manusia gitu ya. Berarti edukasi terkait itu juga harus ditingkatkan ya. Iya, makanya tadi saya katakan ada 3 kegiatan pengendalian. Pertama itu pencegahan, pemadaman, penanganan pasca. Nah, pencegahan ini banyak cara itu. Misalnya melalui edukasi. Nah, edukasi itu tidak hanya untuk orang tua saja, tapi saran saya disampaikan juga untuk generasi muda gitu. Misal dari anak-anak SD itu lebih masuk ke kepalanya gitu ya, untuk kemudian dia terapkan daripada mohon maaf orang tuanya gitu ya. Jadi ke generasi selanjutnya gitu ya. Ingat sekali karena kami pernah melakukan kegiatan ini juga di Siak. Itu difasilitasi oleh UNESCO. Ya kami berikan penyuluhan itu di sekolah dasar, SMP mau SMA. Mereka menarik itu. Bisa. Prof mau bertanya terkait ini separah apa atau seberbahaya apa asap dari kebakaran kita bicara tentang gambut lah. Jadi gini, saya ingat ya, tahun 2015 itu kan jadi kebakaran besar dan El Nino. Kemudian di Palangkaraya sendiri, saya ambil gambar gitu apa terjadi di sore hari dan di pagi hari. Kadang-kadang kita nggak tahu ini malam atau pagi gitu, kecuali kalau kita lihat jam tangan sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan besar pada saat itu adalah warna asap itu berbeda dari biasanya. Nah, jadi semakin seperti makin gelap, makin apa gitu ya. Orange kah? Ya, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya menjadi pertanyaan kami. Nah, kebetulan pada saat itu kami melakukan penelitian kerjasama dengan Universitas di Amerika dan difasilitasi oleh NASA. Nah, hasilnya apa?
hasilnya saya rasa mungkin baru pertama kali penelitian dilakukan. Jadi dari dalam asap itu ada 90 gas. 90 gas. Gas ya. Nah, di mana 50% gasnya itu beracun. Yeah. Misalnya apa? Ada hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida bisa mengakibatkan kematian itu. Yeah. Ya, ditambah lagi misalnya puran. Puran ini kan satu kelompok dengan dioksin. Yeah. Jadi kalau dia itu dihisap oleh ibu yang sedang hamil, maka anaknya itu bisa stunting. Bisa stunting. Produknya itu nanti ya bisa juga cacat. Nah, ini tidak perlu dibuktikan atau menunggu benar atau tidak, karena di beberapa negara lain itu sudah terjadi. Sudah pernah terjadi. Ya, karena apa? Karena salah satu sumbernya itu di bahan bakar itu ya, yang mungkin 10 tahun lalu pernah diisi oleh aktivitas dan kemudian ketika menangani sampahnya itu mereka tidak beres gitu ya, sehingga kemudian ketika kebakaran, terbakarlah itu yang entah plastik dan sebagainya seperti itu. Termasuk juga betul. Campuran bahan bakar. Ya, dan sehingga pesan saya jangan sampai nanti ketika teman-teman itu melakukan pemadaman kelihatan lelah, seperti dianggap kurang tidur. Nanti dulu bisa jadi karena dia terlambat terpapar oleh gas-gas beracun tadi itu, makanya harus dicek ya, check up kesehatannya seperti itu. Iya. Karena di program kita di Kalimantan juga ya 2023 itu Prof, kita juga terbakar gitu ya. Ya, kawan-kawan tim patroli yang untuk giat memadamkan juga ada yang tidak sanggup juga gitu. Walaupun kita udah bekali terkait masker dan lain-lain gitu ya. Karena pertama apinya yang sangat besar gitu. Yang kedua mungkin paparan terhadap itu ya. Racun-racun dari gambut ya. Betul. Gitu. Karena hasilnya kami cek juga kan, melakukan penelitian juga di Sumatera. Ya, di beberapa lokasi itu nggak jauh beda dengan itu seperti itu. Baik, Prof. Melihat dari pola kebakaran tuh tadi periode-periode tersebut, dan kami juga sebenarnya lagi mempersiapkan nih nanti di 2023, mungkin di 2027 atau 2028 yang akan El Nino kembali. Nah, baik kami maupun pemerintah itu mitigasi apa yang perlu direncanakan dari jadi saya appreciate juga dengan apa yang saya lihat kemarin di lapangan itu sudah melakukan recovery area yang bekas terbakar gitu ya, karena biasanya area yang pernah terbakar itu akan terbakar lagi kalau tidak ada vegetasi di atasnya seperti ini. Menghindarkan itu yang pertama. Yang kedua, managing dari kanal blocking, karena di gambut gitu harus groundwater levelnya kurang dari 40 cm seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau dia kurang dari 40 cm, lapisan permukaannya relatif lembab, sehingga kalaupun terbakar itu hanya di atas ini saja, tidak penetrate, tidak sampai bawah. Nah, itu tidak kita sebut kebakaran gambut, tapi kebakaran permukaan di lahan gambut. Nah, jadi harus betul-betul diatur gitu. Berarti di minimal itu 40 cm. Di bawah 40 cm. Itu regulasi kita itu ada di PP 71 2014, Permen PP 57 tahun 2016 dan sebagainya itu. Sehingga apa? Bagaimana caranya? Gampang, itu tinggal pakai alat saja dulu kan pernah saya sampaikan kalau bisa di situ. Jadi jangan hanya karena KPSK gitu, tapi teman warga yang lain bisa tahu. Bisa memantau. Nanti bisa dibikin alat itu sederhana. Jadi nanti ketika groundwater levelnya itu kurang dari lebih 40 cm itu maka bisa saja itu merah. Kemudian kalau dia itu katakan sekitar 30 itu kuning, atau 30 sampai berapa. Nah, kemudian sekitar 20 cm mungkin hijau. Nah, dengan begitu masyarakat kan tahu, berarti ini merah, ini berarti stok air di kita ini sudah berkurang. Nah, sehingga harus ada supply. Nah, inilah yang saya sebut dengan bagian edukasi. Nah, itu sebetulnya sudah dicoba oleh Jambi. Jadi pada saat mahasiswa sedang KKN dan sebagainya itu salah satu produk mereka. Itu yang saya bilang tadi, dengan edukasi juga gitu. Jadi bisa lebih cepat melihat kondisi gitu. Betul. Nah, nanti bisa pakai early warning system. Nah, bisa itu pakai peringkat baik kebakaran sebelum kejadian berapa bulan kita sudah tahu tuh di mana kondisi dan sebagainya. Aplikasi tadi bisa bisa aja nanti. Dulu sudah sampaikan juga satu lokasi ruangan kita pasang itu beberapa aplikasi tadi, monitoring tentang hotspotnya,
kemudian nanti gas tadi ya. Gas tadi ya. Ya, terus bisa pakai null school misalnya, pakai bola fires. Nah, itu kelihatan nanti. Nah, kemudian informasi itu disampaikan ke masyarakat. Nah, kayak misalnya kami kerjasama dengan Field Indonesia kemarin itu, kita menggunakan data null school. Jadi setiap hari itu anak-anak SD itu tahu, oh hari ini kondisinya seperti ini. Gitu. Nah, sehingga tahu kondisi CO2 dan sebagainya, itu kan diajari ya. Nah, berarti kami harus tidak masuk sekolah, harus pakai masker. Nah, itu sudah harus diinikan. Nah, nanti untuk yang pelaku dan sebagainya bisa nanti oleh penyidik gitu ya. Kan kita sering lihat pengumuman gitu, atau katakanlah misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Nah, jadi maksud saya bukan hanya sekedar jargon. Ya. Maksudnya kan pencegahan, pasang pelang, bahkan itu kadang-kadang bagi saya aneh aja, kebakaran besar, pejabatnya bilang kami sedang berupaya untuk melakukan pencegahan apa? Kebakaran sudah ribuan hektar. Nah seperti itu yang perlu ya. Jadi kalau bisa dari sejak awal kita sudah tahu posisi itu, jangan sampai dia terbakar gitu ya. Karena kalau sudah terbakar itu akan sangat sulit. Nah baru nanti ketika ada kasus dia diproses. Kenapa? Kita akan minta pertanggungjawaban dia untuk melakukan recovery terhadap area bekas terbakar tadi. Nah itu sudah satu paket dalam kegiatan yang disebut dengan pengendalian kebakaran sederhana. Saat kebakaran, faktor yang paling sulit misal di gambut itu apa? Untuk dikendalikan itu adalah upaya pemadaman itu. Ya, kenapa? Karena cara yang paling gampang untuk segera mematikan dia itu dengan ditenggelamkan, dibanjiri, dibasahi. Nah, dibasahi kadang-kadang nggak cukup, harus ini kan. Karena apa? Karena si api itu kan di bawah. Ya. Nah ini kan sementara kita kan semprot aja gitu. Nah bagaimana mungkin misalnya suhu di atas bisa sampai lebih dari 1000 derajat. Nah kemudian disemprot. Sama dengan dulu saya sarankan kalau daerah gambut ya, dengan potensi bahan bakar yang tinggi jangan pakai heli. Karena begitu dia turun kan nggak satu drum tuh pecah. Nah, sampai di bawah itu, kalau di bawahnya itu permukaannya itu ada blok dan sebagainya bakar, itu suhunya bisa lebih dari 1000 derajat, bisa 1500 dan sebagainya. Cuma aja kan begitu airnya datang sini, nggak sampai sini dia sudah teruap kan. Iya. Iya. Sehingga harus betul-betul diikuti dari yang GWL kurang dari 40 sehingga lapisan ini terlalu siap. Jadi ada tip lembab atau basah seperti itu. Tanggung jawab kebakaran itu tidak hanya KPSK saja atau DLK, tapi semua orang. Betul. Iya. Atau mitigasinya. Betul. Iya. Kamu sulit memadamkan. Sulit, betul. Bahkan kalau pengalaman kami di KPSK ini, Prof, kita melihat untuk aksesnya aja kita ke sana susah gitu. Karena kita pertama masih mengandalkan jalur sungai gitu, di mana musim kemarau kan sungainya surut gitu ya. Nah, itu susah untuk melakukan. Ya mungkin tadi yang Prof sampaikan harus bisa menjaga tinggi muka air itu ya. Salah satu tinggi muka air itu terus dilakukan pemantauan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Kalau bicara terkait kebakaran dan kebakaran hutan dan lahan gitu Prof, kebijakan dari pemerintah pusat dan lain apakah sudah mencukupi? Jadi tinggal bagaimana implementasi di lapangannya. Yang menjadi pokok persoalan kebanyakan itu adalah kebakaran di satu kabupaten, kota atau provinsi itu kadang bukan menjadi skala prioritas. Bukan skala prioritas. Jadi bisa jadi prioritas untuk kemudian kebakaran itu yang kesekian, yang keempat, kelima dan sebagainya. Kami masih ngurusin edukasi Pak, pendidikan. Kami masih ngurus kesehatan. Nah, sehingga ketika mereka berhadapan dengan kebakaran itu mereka tidak banyak berbuat. Kami sudah ajukan Pak misalnya ke Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kadang-kadang kami diberikan budget untuk itu. Tapi budgetnya juga tidak cukup karena tadi budget yang tersedia itu tidak banyak seperti itu. Nah, itu masih bagus, Pak. Ada malah ditolak. Alasannya kan setiap tahun terjadi kebakaran. Jadi malah ditolak dan dibiarkan. Dibiarkan seperti itu. Kata mereka kan
pada saatnya nanti kan nggak mungkin orang pusat diam saja kan ya. Nah, pasti akan datang karena asap dan sebagainya. Mestinya kan tidak ya, karena itu kan telat ya waktunya. Iya, ya, karena di PP 4 2001 sudah dibilang ketika kejadian kebakaran itu di kabupaten, maka bupati harus tanggung jawab untuk itu. Dan kemudian ketika nyebrang ya, asapnya ke kabupaten lain, maka itu adalah tugas dari gubernur. Nah, tapi ketika asapnya sudah antar negara dan sebagainya, maka itu nanti dua institusi itu yang bertanggung jawab. Kemenhub untuk pengendalian kebakarannya, peralatan dan sebagainya. Nah, KLH itu untuk katakanlah gakumnya, penanganan apa dan sebagainya. Itu sudah jelas itu di PP-nya itu sudah ada itu di salah satunya itu adalah di PP 4 2001. 4 2001. Seperti, iya. Sehingga kalaupun nanti bupati dan sebagainya tidak menjalankan tugasnya, pemerintah pusat bisa ambil itu. Jadi itu yang disebut dengan paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah. Iya. Nah, saya sebagai contoh aja sedikit. Jadi tahun 2014 itu saya diminta oleh UKP 4 mengetahui seperti apa sih misalnya compliance ya, ya kata kepatuhan perusahaan, kemudian juga Pemda yang lain untuk menangani karhutla. Kenapa? Karena Pak Presiden bilang, ini kalau saya undang ini bilang semua siap-siap, sebetulnya siap nggak sih gitu? Itu kebakaran terjadi. Akhirnya apa? Dari 17 perusahaan ya, ini kan dicobakan di Riau, tidak ada satupun yang patuh. Gitu. Iya. Ada yang bahkan nilainya 20%, 20 gitu di 100. Nah, sementara kabupaten kota yang kita kita cek gitu, kita evaluasi hanya satu kabupaten. Bayangkan. Nah, itu kan berarti membenarkan adanya pertanyaan tadi itu bahwa kelihatannya siap tapi sebetulnya tidak siap. Tidak siap ya. Nah, ya, seperti Prof, itu. Sebelumnya kan kalau misalnya ada kebakaran itu pasti pemerintah daerah itu ada siaga karhutla, betul ya, kayak gitu-gitu ya, atau darurat karhutla. Betul. Itu ada keluar itu tuh ada faktor-faktor yang ini. Ada sebetulnya di regulasinya ada itu. Saya kan dulu juga bantu di ASEAN. Jadi ketika hotspot itu muncul gitu ya, itu harus segera ditindaklanjuti. Kalau misalnya sampai 2 hari turut-turut, ya bisa jadi itu kalau di tempat itu berlangsung seperti itu, bisa jadi itu bisa timbul kebakaran. Bahkan dulu tuh kesepakatannya dulu ya, kalau tidak berubah, ketika terjadi kebakaran misalnya di Indonesia itu, maka ahli Indonesia itu harus memastikan itu kebakarannya berlanjut atau tidak. Kalau berlanjut seperti apa, sehingga teman-teman di seputaran ini, di ASEAN ini, tidak harus berlama-lama lagi melakukan tindakan mitigasi dan sebagainya seperti itu. Ya, nah sayang lagi kadang-kadang tadi semua sibuk, budget nggak ada, bahkan mereka datang ke lapangan itu gitu. Nah ini kan warning gitu ya, bahwa kita juga harusnya siap untuk itu seperti itu. Siap dan konsen ya. Betul. Seperti itu ya. Karena berulang kan sebenarnya. Betul ya. Nah, Prof Bambang ini dikenal sebagai banyak menangani kasus terkait kebakaran gitu ya. Kalau kita melihat ada nggak satu kasus yang paling mengubah cara Prof melihat motif di balik kebakaran hutan dan lahan ini? Iya, saya pernah banyak sih kasus besar gitu ya. Yang pertama itu saya tadinya berpikir ya, perusahaan-perusahaan besar seperti itu apa yang dia nyatakan, narasikan itu sesuai dengan faktanya. Tapi faktanya tidak itu. Faktanya tidak. Saya ingat ada kejadian di Sumatera Selatan ya, di Oki itu kejadiannya sampai kebakar lebih dari 20.000 hektar. Nah, ketika saya ke lapangan, saya melihat waduh, udah seperti neraka kecil itu. Ya, satu areal yang 30.000 hektar itu ya, menara apinya tidak ada pada saat itu ya. Pasukan pemadamnya itu cuma 6 orang. 6 orang. Peralatannya tidak memadai gitu. Tapi ketika diproses di persidangan dan ketika diminta untuk ngecek lapangan, semua berubah. Ada menaranya, ada apa dan sebagainya, seperti itu. Oh, tiba-tiba ada? Tiba-tiba ada menara 15 meter, pasukan lengkap. Yang tadinya lewat air, itu tidak lewat air, lewat darat, pakai mobil. Nah, kenapa itu tidak dilakukan sebelum
kejadian seperti itu. Iya, banyak kan orang kadang-kadang tersipu gitu. Wah, hebat ya katanya. Punya ini punya itu, nanti dulu kita harus cek benar nggak itu dilakukan di lapangan. Itu yang membuat saya sempat bertanya-tanya, kok jadi begini ya? Bayangan kita kan kalau dia besar pasti kan sudah ya, mudah-mudahan itu kan tahun 2014 ya, 10 tahun yang lalu, mudah-mudahan sekarang sudah ya lebih baik seperti itu. Mungkin SOP terkait penanganan kebakarannya udah betul gitu ya. Iya. Infrastruktur dan lain-lainnya juga pasti udah ada gitu. Iya. Nah, dalam menangani proses kebakaran lahan dan hutan gitu, Prof ya. Terutama terkait hubungan antara ilmu pengetahuan dan penegakan hukum itu kasus-kasus yang paling penting pernah bisa diceritakan nggak terkait itu, Prof? Iya, salah satunya itu adalah implikasi negatif ya dari kebakaran itu ya, mulai pelepasan emisinya, menyebabkan penyakit gitu ya, dan kemudian recovery-nya seperti itu. Jadi saya agak surprise itu ketika saya menangani pertama kali kasus itu di Aceh. Di Aceh gitu ya. Nah, kenapa saya bikin surprise? Karena disitulah pertama kali kerugian lingkungan itu diterima oleh majelis sampai keputusan PK tidak bergeser Rp1 pun. Jadi ada kerugian ekologisnya di situ, kerugian ekonomisnya di situ, termasuk pemulihan seperti itu. Nah itu tadinya saya pikir paling-paling dipenuhi sekian gitu ya. Tapi itu dipenuhi semua. Nah belakangan juga saya lihat nih ada yang besar juga. Itu saya berharap lah begitu ya, karena perusakan yang terjadi juga besar gitu, itu sesuai dengan apa yang kita minta. Kita tidak mencari keuntungan, tapi mencoba mengembalikan apa yang rusak tadi, meskipun tidak bisa kembali seperti semula ya, paling tidak fungsi-fungsi yang ada itu bisa berfungsi, karena ini juga harus kita selamatkan juga, supaya jangan malah tambah rusak seperti itu. Kita juga mungkin jangan lupa ada dampak ke anekaragaman hayati di sekitar situ gitu, Prof ya. Betul. Dan tidak hanya manusia gitu, anekaragaman hayati yang di sana juga perlu kita perhatikan dari dampak dari kebakaran tersebut. Betul. Makanya mungkin dituntutnya untuk mengembalikan proses recovery itu. Jadi ada satu perusahaan juga di Riau juga, ketika dikunjungi itu ada beda pendapat. Mereka melihat, lihat Pak, tanamannya sudah besar. Saya pikir yang kita gugat itu bukan tanaman ininya, itu gambut yang hilang 10 cm itu, dia sudah naik belum? Karena itu yang kita gugat. Nah kalau misalnya dia tetap bertahan di angka 10 cm, tidak ada perubahan apapun, ini masih belum bisa ini. Kita meskipun dia tumbuhannya itu sudah tumbuh. Karena apa? Permukaan itu sudah turun. Nah, kan dia kan bisa naik ya, ada subsiden gitu kan. Nah, pelan. Nah, kita udah hitung itu nanti. Kalau dia ada menunjukkan ada penaikan, nah itu kan sudah prospek baik begitu ya. Makanya itu di dalam Perma 1 2023 ada yang disebut dengan rencana pemulihan. Nah, itu harus clear itu. Tahun pertama ngapain, kedua harapannya apa? Itu tadi secara perlahan akan recovery gitu. Jadi penegakan hukum tidak hanya sekedar membicarakan atau bayar ganti rugi, tapi mencoba memulihkan ini. Betul. Ya mungkin yang tadi minimal itu 40% gitu ya. Betul. Kalau targetnya bisa 0 gitu mungkin itu lebih bahasanya lebih baik gitu ya. Jadi kan ada upaya untuk proses pemulihan itu. Iya, seperti itu ya.